Baik, kemarin kita udah sampai nomor 30. Jadi kita lanjutin di soal yang berikutnya. Di sini ada nomor 51. Hmm, nah, kemarin nomor 30 terakhir materinya termokimia. Sekarang lanjut ke bagian kesetimbangan. Sebelum kita ngebahas yang soal 51 ini, nah kesetimbangan ini, kalau aku review dulu ya, secara singkat, kesetimbangan itu keadaan ketika laju reaksi pembentukan produk ini sama dengan laju reaksi balik pembentukan reaktan ya. Umumnya persamaan kimia di soal-soal sebelumnya kan pakai tanda reaksinya itu sama dengan tanda panah yang satu arah seperti ini. Tapi kalau di bagian kesetimbangan, tanda panahnya ini bolak-balik, yaitu yang menandakan reaksi reversible. Artinya setelah produk terurai menjadi kebalik, maaf, reaktan terurai menjadi produk, produknya itu bisa balik lagi menjadi reaktan karena ada tanda balik ke kirinya ya gitu. Seperti ini. Jadi ketika CaOH dua kali nih udah terurai jadi kalsium oksida dan uap air. Mereka keduanya bisa bersatu lagi jadi CaOH dua kalinya ya. Nah, untuk menghitung tetapan kesetimbangan itu ada dua macam cara. Bisa menggunakan model, bisa menggunakan tetapan konsentrasi atau yang disebut dengan KC, dan satunya lagi pakai data tekanan atau yang disebut dengan KP. C dari kata concentration dan P dari kata pressure ya. Kayaknya aku tambahinnya di bawah aja deh. Misalkan kita ambil contoh reaksinya itu A tambah B menjadi C tambah D ya. Jadi ada eh, reaktan dan produk tertentu. Kalau di keseimbangan itu syaratnya semua spesiesnya harus ada yang tersisa ya, baik reaktan maupun produk gitu. Nggak mungkin kalau di reaktannya ada salah satu yang habis, kayak kondisi reaksi pembatas gitu. Nggak bisa ya, harus ada semuanya tersisa di keadaan setimbang. Nah, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini mewakili koefisiennya gitu. Nah, semua fasa ya, misalkan solid, liquid, gas, dan aqueous itu bisa masuk ke dalam persamaan kesetimbang, bisa dituliskan ya ke dalam reaksi. Tapi tidak semuanya bisa terlibat dalam tetapan kesetimbangan. Seperti ada dua macam K kan, yaitu Kc dan Kp. Ada fasa yang memiliki konsentrasi, yaitu gas dan aqueous. Tetapi fasa liquid dan fasa solid atau padatan kan tidak memiliki konsentrasi. Jadi untuk eh, tetapan Kc-nya ini hanya melibatkan fasa aqueous dan fasa gas. Nah, cara untuk menuliskan tetapan Kc dari reaksi A tambah B kesetimbangan C dan D ini kita mulai dari produk per reaktan dan dipangkatkan masing-masing dengan koefisiennya ya. Kalau di materi kinetika kimia kan si koefisiennya itu nggak bisa serta-merta langsung jadi pangkat yang kemudian disebut order reaksi ya. Kalau di kesetimbangan memang koefisiennya itu menjadi pangkatnya. Jadi ini C pangkat C gitu ya dikali D pangkat D itu yang ada di produk, di reaktannya berarti A pangkat A, B pangkat B.
Berarti ini dengan asumsi misalnya C dan D, A, B-nya semua fasanya antara aqueous atau gas ya gitu. Kalau misalkan B-nya di sini fasa solid ya misalnya, berarti di sini nggak akan diikut kesetaraan konsentrasi B-nya ya seperti itu. Kemudian kalau untuk Kp, berarti kita menggunakan tekanan parsial dari masing-masing gas. Jadi kalau Kp, fasa yang bisa diikut sertakan hanya fasa gas aja ya. Karena hanya fasa gas yang punya tekanan. Kalau fasa aqueous kan udah ada bentuknya larutan cairan gitu. Jadi ini PC pangkat C gitu ya. Sama PD pangkat D per PB pangkat B, PA pangkat A. Nah, terus kemudian untuk KC dan KP ini ada hubungannya yang bisa dituliskan melalui suatu persamaan. KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N gas. Delta N G ini tuh apa? Delta N gas adalah selisih koefisien produk kurangin reaktan. Jadi total koefisien kanan kurang kiri. Tapi yang hanya berfasa gas aja ya. Kalau misalkan ada fasa solid, liquid, aqueous, tidak diperhitungkan dalam penghitungan delta M. Kalau nilai R-nya adalah tetapan gas yang nilainya 0,082 ya. Satuannya liter ATM per mol Kelvin. Kalau misalkan kita ditanyanya KC, berarti kan kita pindahkan RT pangkat delta N-nya ke penyebut ya gitu. Kalau mau dibuat jadinya satu baris seperti reaksi persamaan ini, sebelahnya tadi, berarti kita ubah RT-nya di pangkat negatif. Kalau naik dia naik ke pembilang. Jadinya KC sama dengan KP RT pangkat min delta NG ya seperti itu. Masalah tinggal dibuat balik aja gitu. Hmm, terus mungkin udah ya simpelnya sih gitu. Oh ada lagi mungkin kayak gini. Eh, ada suatu persamaan reaksi 2N2 N2O4 menjadi 2NO2. Kita anggap dua-duanya ini fasanya gas. Memang keduanya juga biasanya ditemukannya dalam fasa gas. Nah, nilai dari reaksi ini, karena dua-duanya fasa gas, coba kita pakai Kp aja ya gitu. Nilai Kp-nya adalah 0,5 pada suhu T sama dengan berapa ya? Misalkan 25 derajat Celcius saja pada suhu keadaan standar. Berarti kalau ditanya berapa nilai K-nya ketika reaksinya koefisiennya menjadi 2 dan 4. Nah, untuk membuat seperti ini, coba kita tuliskan dulu bentuk Kp-nya saat koefisiennya masih 1 dan 2. Berarti ini Kp-nya sama dengan PnO2 kuadrat ya, per Pn2O4. Hmm, berarti ini nilainya adalah 0,5. Kita ganti Kp-nya karena udah ada yang diketahui.
Nah, sebenarnya seperti itu. Kalau seandainya reaksinya kita kalikan dua, sehingga koefisien reaksinya jadi 2 dan 4. Apa yang terjadi dengan Kp-nya? Apakah Kp-nya ikut dikali 2 juga jadi satu gitu ya? Benar nggak? Coba kita buktiin dari pembuktian berikut. Untuk membuat nilai atau ungkapan Kp baru yang reaksi ini, berarti bisa nggak kalau kita bikin bentuknya seperti ini, tapi tetap tetap seperti ini, tapi di luarnya ada pangkat lagi supaya jadi 4 kan, 2 kalau dikali 2 ini jadi 4. Di penyebutnya satu pangkat 2 jadi 2 ya. Berarti karena kita menguadratkan ruas kanan, kita menguadratkan juga ruas kirinya. Kalau kita nilai K-nya jadi 0,5 kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ini ada catatannya mungkin perlakuan manipulasi tetapan K. Jadi perlakuan pertamanya dan terhadap nilai K-nya tuh gimana? Jadi kalau misalkan perlakuan pertamanya tadi reaksi dikali N, nilai K-nya akan jadi dipangkatkan N. Ini jadinya 0,25 ya. Dan dipangkatnya jadi 4 H. Ini jadi 2. Nah, terus perlakuan yang kedua kalau misalkan kita balik dari reaksi yang berikut ini 2N2O4 jadi 4NO2. Kalau kita balikin pengen jadi kayak awal lagi, reaksinya punya koefisien reaksinya satu dan 2. Kalau kita pengen tetap menuliskan pangkat dalam bentuk seperti ini, yang kita lakukan adalah memangkatkan lagi kan, tapi dengan angka setengah karena supaya 4 dikali setengah kan jadinya 2 ya yang ini. Koefisien NO2 PN2O4 pangkat 2 dipangkatin setengah jadi pangkat satu lagi seperti itu. Jadi 0,25 ketika dipangkatkan setengah kan artinya sama aja kayak akar kuadrat. Jadi balik lagi ke 0,5 ya. Balik lagi ke angka 0,5. Jadi ini tetap jadi 2 lagi. Ini satu dan angka tetapankannya baik ke 0,5. Perlakuan yang kedua berarti kesimpulannya jika suatu reaksi dibagi N, maka nilai K-nya akan jadi akar pangkat N. Nah, berikutnya sementara kita ingin reaksinya itu dibalik ya. Jadi 2N2 2NO2 kesetimbangan N2O4. Fasanya masih sama gas dua-duanya. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap K yang sebelumnya ini? Tata ungkapan ketimbangnya bisa kita balik juga kan untuk memperoleh PN2O4 itu di penyebut dan PNO2 kuadratnya di penyebut. Maksudnya kalau PN2O4-nya kita ingin di pembilang, berarti kita buat seperti ini ya. Satu dibagi bentuk yang sebelumnya karena PN2O4-nya akan naik ke pembilang gitu. Karena kita membagi ruas kanan dengan satu per, jadi yang di ruas kiri ini juga akan jadi satu per ya 1 per 0,5 jadi nilainya 2. Itu kesimpulan dari yang perlakuan 3. Kalau reaksi dibalik, nilai K-nya akan jadi satu pernya ya.
Dan yang terakhir, langsung aja deh ke sifatnya ya. Kalau ada dua reaksi dijumlahkan, reaksi satu dan reaksi dua. Nilai K-nya akan merupakan hasil perkalian dari kedua tetapan kesetimbangan reaksinya. Kayak aku rasa mungkin kayak gitu ya review materi tentang kesetimbangan. Tapi kebetulan yang ada di soal ini bukan lebih ke teori ya. Jadi aku balik lagi deh ke yang tadi ngejelasin dulu teorinya. Pengaruh dari teori kesetimbangan ini adanya di asas Le Chatelier ya. Perasaan aku udah jelasin juga kan yang kemarin ada tiga faktor, ada konsentrasi, ada tekanan atau volume, dan ada suhu. Di yang PDF satunya lagi ya, di yang pertemuan tiga. Nah, kita ulang lagi ya, apa barangkali yang kemarin ada yang nggak menyimak atau belum join. Asas Le Chatelier itu kalau ada tiga ya, konsentrasi, tekanan atau volume, dan suhu. Contohnya buat reaksi ini aja yang simple. Yang simple. Untuk reaksi N2O4 menjadi 2NO2. Nah, jadi kalau satu konsentrasi spesi ini ditambahkan, misalkan konsentrasi N2O4-nya ditambahkan, berarti reaksinya akan bergeser ke ruas sebelahnya yang tidak mendapatkan tambahan konsentrasi. Karena ditambahkannya di N2O4 gitu ya, jadi N2O4-nya kan berlebih. Prinsip pergeseran kesetimbangan itu kayak neraca. Jadi supaya untuk menyeimbangkan kembali ke kondisi semula, harus dipindahkan spesi yang berlebihnya ke ruas bawahnya. Jadi ketika kelebihan N2O4, N2O4-nya akan berkurang dan harus berubah menjadi produk berupa NO2. Jadi kalau ditambah N2O4, kesetimbangan geser ke produk atau ke kanan. Atau sebaliknya, jika ke dalam reaksi N2O4 kesetimbangan 2NO2 ini, kalau N2O4-nya dikurangin, jadinya kesetimbangan itu akan bergeser ke arah dirinya, ke ruasnya dia. Karena di tempat ruas dianya berkurang, jadi kesetimbangan harus bergeser ke arah tempat dia berada supaya balik lagi ke keadaan setimbang. Untuk yang pengaruh kedua dari konsentrasi dari tekanan atau volume. Volume dan tekanan itu saling berbanding terbalik. Jadi kalau tekanan yang ditingkatkan, volume akan berkurang. Pergeseran kesetimbangannya geser kemana? Ke arah F gas yang lebih kecil. Koefisien gas yang lebih sedikit. Dan sebaliknya juga, jika tekanannya dikurangi ya, berarti volume reaksinya atau volume wadahnya akan meningkat. Berarti pergeseran kesetimbangannya ke arah koefisien gas yang lebih banyak. Aku sih ngapalinnya volumenya sebanding dengan koefisien ya. Jadi kalau volumenya sedikit, koefisien gasnya juga ke yang arah yang lebih sedikit.
Sama satu lagi, kalau untuk pengaruh suhu, jika suhunya ditingkatkan, reaksinya akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jadi kita tentuin dulu di reaksi yang ditinjau di soalnya, tandanya delta H-nya positif atau negatif ya. Reaksi endoterm memiliki nilai delta H positif atau lebih besar dari nol. Dan kalau exotherm, delta H-nya kurang dari nol. Itu ya mungkin sampai bagian teorinya. Ada yang mau tanyain dulu teman-teman? Kalau terkait materi kesetimbangan, belum ya. Kalau belum ada mungkin bisa sambil lanjut. Tetap kalau ada yang mau tanya boleh ditanya aja di chat. Nah, karena udah dijelasin materi kesetimbangan, coba kita lihat yang sebelumnya. Tadi nomor 61 ya, atau 51. 51. Reaksi akan bergeser ke kanan jika jumlah mol H2O ditambah. Enggak ya, harusnya ke kiri. Karena H2O-nya udah di kanan. Kesetimbangan reaksi hanya bergantung pada tekanan gas H2O. Nah, ini baru benar. Karena kan fasa yang produk yang punya fasa gas yaitu H2O aja. Kayaknya memang udah benar B ya jawabannya. Nah, tapi kita coba cek yang lain. Reaksi akan bergeser ke kanan jika volume wadah reaksi diperbesar ya harusnya. Karena di ruas kanan itu kan ada H2O sebagai fasa gas, sementara di reaktannya tidak ada fasa gas karena hanya solid saja. Jadi supaya bergeser ke yang kanan, volume total wadah harus diperbesar. Atau ini tulis aja berarti ke kiri ya. Nah yang D-nya, penambahan gas argon tidak akan menggeser kesetimbangan ya karena gas argon itu adalah sifat gas yang inert. Jadi harusnya tidak bergeser. Dan satu lagi penurunan temperatur harusnya kan ke reaksi arah eksoterm. Sementara ke kanan ini tandanya positif berarti tandanya adalah mewakili reaksi endoterm. Jadi kalau penurunan temperatur harusnya menggeser reaksi ke kiri atau ke reaktan. Oke, kurang lebih kayak gitu. Next yang nomor 52 masih tentang kesetimbangan. Jika kesetimbangan pada suhu tertentu dan dalam keadaan seimbang, jumlah mol N2O4 sama dengan mol NO2. Nah, berarti ini coba kita tuliskan perhitungan mula-mula reaksi dan kesetimbangannya. Ini contoh reaksi yang aku pakai ya, N24 dan NO2. Jumlah mol N2O4 sama dengan jumlah mol O2. Hmm, berarti koefisiennya ini kan 1:2 ya. Tapi kalau N molnya sama dengan jumlah molnya sama keduanya, berarti di sini X, di sini X ya, misal kita misalkan. Tapi kalau gitu di atasnya harusnya sama ya di reaksinya. Sorry, di reaksinya 1:2.
Jadi kalau N2O4-nya bereaksi min X, di NO2-nya bereaksinya min 2X. Sorry, bukan min, positifnya, karena dia produk. Kita asumsikan yang gas yang ada di awal hanya N2O4 aja ya, berarti NO2-nya enggak. Kalau misalkan kita asumsikan awalnya ini 1 mol ya, berarti di keadaan setimbangnya 1 min X. Di NO2-nya jadi 2X. Hmm, berarti kalau gitu ini harus sama ya. Kan katanya di keadaan setimbang jumlah molnya sama keduanya. Berarti 1 min X sama dengan 2X. 1 sama dengan 3X. Berarti X-nya adalah 1/3. Jadi derajat disosiasinya atau yang disebut dengan alfa ini adalah yang bereaksi di reaksinya berkurang berapa gitu dan dibandingin terhadap awalnya yaitu mula-mula bereaksi per mula-mula gitu. Oh ya, kenapa min X kalau di R-nya? Kalau ini yang reaktan kan berkurang ya, makanya tandanya negatif gitu. Kalau di produk tandanya positif. Terus kalau aku kasih variabel X ini karena kan berkurangnya ya kita nggak tahu berapa banyak, jadi kita pakai variabel gitu. Mungkin yang harus aku jelasin di sini kenapa awalnya 1 gitu. Ya sebenarnya nggak harus 1, bisa berapa aja. Cuma aku ambil contoh di sini 1, kan pengen tahu di kondisi akhirnya jadinya 1 min X ya. Sementara di kondisi NO2-nya karena ada koefisien 2 berarti dia bertambah 2X sehingga akhirnya 2X. Nah, bisa aja kok kalau mau yang lain ya, nggak harus 1. Kalau 10 gitu, 10 min X sama dengan 2X. Berarti kan, sorry, iya benar 10 min X ya. Nah gitu, 10 min X sama dengan 2X. Karena kan jumlahnya sama. Jadinya 10 sama dengan 3X. X-nya sama dengan 3/10. Untuk mencari derajat disosiasinya, R itu kan X ya, berarti 3/10 dibagi mula-mulanya 10. Ya, balik lagi jadi 1/3 ya, gitu. 3/10 kali 1/10. Atau coba kita pakai angka lain ya. Kok kayak gini sih? X-nya 10/3. Oh iya, kebalik. Hmm, maaf, maaf. Masih pagi. Bener ya, 10/3 dibandingin sama 10. 10/3 kali 1/10 ya, balik lagi 1/3 kan gitu. Mau dia angkanya 2 juga sama aja. Berarti di sini 2 min X gitu. Di keadaan setimbangnya. Jadinya 2 min X sama dengan 2X. 2 sama dengan 3X. Berarti X-nya adalah 2/3. Kalau kita mencari dia derajat disosiasinya berarti 2/3 dibandingin 2/3 kali setengah. Jadinya 1/3 lagi ya seperti itu.
Oh, ya, terima kasih Bintang sama Nadia sudah mengoreksi. Tulis dulu ini. Alfanya sama dengan yang bereaksi per mula-mula. Alfanya berarti biasanya dalam desimal ya, atau dalam pecahan. Kalau mau dikali 100% juga ya sama aja gitu. Jawabannya yang B. Nomor 3, 53. Hmm, udah materi baru lagi ya. Sekarang asam basa. 54-nya juga asam basa. 55, 56 tentang kelarutan. Ini materi sekarang yang lagi dibahas ya. Kalau nomor 52, 52, 51 ini keseimbangan. Kalau di TPB maksudnya materi semester 2 ya. Kalau keseimbangan sih materi sebelum UTS. Harusnya asam basa juga ini materi sebelum UTS ya kalau TPB yang zaman-zaman dulu. Tapi sekarang karena ada banyak libur jadinya kepotong, banyak kepotong. Jadinya materi asam basanya sama kelarutan masuknya bahan ujian akhir yang sekarang lagi dibahas sama kakak-kakak kalian angkatan 23. Oh ya, sebenarnya aku juga udah nyiapin sih kayak kemarin ada soal kuis yang angkatan 23 baru banget hari Kamis kemarin. Yang kemarin kakak bilang kan hari Rabunya kakak nggak bisa ngajar pretest ini karena Kamisnya ada kuis yang angkatan 23 gitu. Nah, sebenarnya itu kuisnya tentang asam basa dan kelarutan. Nanti mungkin kita lihat lah kuisnya kayak gimana. Beresin ini dulu. Hmm, materi asam basanya kita cek tulis lagi di bawah. Kayak materi asam basa ini biasanya banyak melibatkan salah satu teori asam basa ya. Kan ada tiga teori asam basa yang kita kenal. Ada teori Bronsted-Lowry, ada teori Arrhenius, dan ada teori Lewis. Dan di bab asam basa yang sedang dibahas ini banyak konsepnya itu mengenai teori Bronsted-Lowry ya. Jadi ada donor H plus dan akseptor H plus. Pertanyaannya di sini ini sih tentang kebetulan tentang buffer ya, karena ada suatu spesies asam lemah dilarutkan bersama garam natriumnya. Hmm, bagian asam basa itu yang keseimbangan sebenarnya udah agak jauh ya, karena harus dijelasin dulu dari awal ini. Nah, kalau berset lagi, misalkan kita punya reaksi NH3 tambah H2O. NH3 ini kan kita kenal sebagai basa lemah ya, yang namanya amonia. Nah, menurut teori Bronsted-Lowry, di antara NH3 dan H2O ini ada yang akan berperan memberikan H plus dan menerima H plus ke salah satu satu sama lain. Yang memberi H plus itu adalah yang mempunyai sifat asam lebih kuat ya. Di antara NH3 sama H2O yang mempunyai sifat asam lebih kuat ya airnya dong karena NH3-nya udah kita kenal sebagai basa.
Yang ngasih H itu bukan yang punya jumlah H lebih banyak ya. Misalkan kayak NH3 ini jumlah H-nya ada 3 dikasih ke H2O gitu. Apakah benar? Ya enggak kan, enggak kayak gitu ya konsepnya. Jadi ini H2O-nya yang ngasih ke NH3 karena dia sifatnya sebagai asam. Sehingga NH3-nya akan berubah jadi NH4 plus. Ini yang kemudian disebutnya asam konjugasi. Dan H2O-nya setelah memberikan H plus ke si NH3 akan berkurang kan jadi OH-. Kalau dia udah nerima H, muatannya kan nambah satu. Kalau dianya udah melepas H, akan turun satu jadi OH-. Contohnya di sini. Kemudian NH4 plus itu disebutnya asam konjugasi. Asam konjugasi adalah yang sebelumnya basa kan NH3 menerima kelebihan satu H plus. Sedangkan sebaliknya kalau OH- ini adalah basa konjugasi ada yaitu berarti bentuk asam yang kehilangan satu H plus. Ya, setelah ini kalau kita kaitkan dengan soal sebelumnya yang tentang buffer. Nah, buffer itu adalah larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan asam atau basa lain ke dalam larutan buffernya. Itulah alasannya dia disebut sebagai penyangga. Karena ketika ditambahkan asam atau basa lain ke dalam larutannya, si buffer ini akan menjaga pH-nya berubah tidak signifikan. Jadi kalau contoh yang kita tulis ini kan NH3 sama NH14. Dia adalah buffer basa karena terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga untuk mempertahankan pH. Komponennya terdiri dari spesi asam atau basa lemah dan pasangan konjugasinya. Kalau contoh di soal ini berarti NH3 dan NH14. Jadi ketika ada kondisi persamaan reaksi MRS misalkan yang NH3 dan NH14 ini bersisa, maka dia akan jadi buffer. Terus kita bisa menentukan suatu pH suatu larutan buffer pakai persamaan rumus cepat Henderson-Hasselbalch ya. Tapi itu sebenarnya asalnya dari mana? Eh, kayak gini. Karena ini NH3 menghasilkan OH-, berarti OH- itu kan konstanta keseimbangan basa. Jadi kita tulis Kb ya. Kb berarti yang ada di produk pereaktan. Karena ini kan reaksinya keseimbangan. Kalau K itu berarti tetapan dan ada reaksinya. Reaksinya seperti ini dan kita melibatkan fasa-fasa aqueous yang terlibat yaitu NH3, NH14 dan OH-. NH14 dan OH- kan di produk ya, berarti kita tuliskan mereka di pembilang. NH14 OH- per NH3 gitu. Eh, kita atur ulang supaya bentuk OH- yang ada di kiri. Karena kan kita mau menentukan konsentrasi OH- untuk menentukan pOH. pOH, kalau kita bisa dapat pOH, kita bisa dapat pH juga. Berarti ungkapan ini kita tulisnya Kb dikali konsentrasi NH3 dibagi NH4 ya. Itu. Kedua ruas ini coba kita kasih minus logaritma. Jadinya min logaritma OH-.
sama dengan min logaritma KB. Karena sifat logaritma untuk perkalian itu jadi penjumlahan, jadi ini tulis penjumlahan dalam kurung min log NH3 per NH4 plus. Nah, min log OH ini rumus apa, teman-teman? Kan POH ya. Kalau min log KB berarti PKB gitu. Sama min log yang ini, tanda positif negatifnya kan bakal menang negatif gitu. Supaya tetap kita tuliskannya dalam bentuk plus, berarti ini logaritmanya kita balik. NH4 NH4 plusnya ada di pembilang dan NH3 plusnya di penyebut. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sejauh ini? Mungkin belum ada ya. Aku lanjutkan. Eh, Baik lagi. Nah, ini berarti buffer kita bisa pakai rumus ini dong. POH, PKB gitu. Oh, kebetulan ini bukan buffer basa ya. Karena diketahuinya kan asam lemah. Biasanya asam lemah kalau ada Ka-nya segini berarti asam asetat contohnya ya. CH3COOH. Contoh aja ini. Diketahui nilai Ka-nya. Nah, ditanya pH larutan yang diperoleh. Karena asam berarti kita pakainya pH sama dengan pKa plus logaritma basa konjugasi per asam lemah. pKa-nya berarti 10 min log 10 pangkat min 5. Berarti 5 ya. Nah, terus perbandingan mol asam dan mol garam adalah 1:10. Berarti kalau gitu dibalik. Garam dibanding asamnya 10:1. Berarti ini juga log 10. Jadinya 5 plus log 10 adalah 6 ya. Seperti itu aja. Jawabannya yang A. Oke, terus nomor 54. Ini juga sama ya. Bukan bakar sih, tapi ini lebih ke satu larutan aja NH3 yang mengalami kesetimbangan. Karena ini basa, harusnya kita nggak langsung dapat pH, tapi pOH. pOH itu kita harus dapat dari OH min. Nah, OH min sebenarnya ada rumus cepatnya untuk mendapatkan nilainya, tapi tidak boleh kita pakai rumus cepat itu kalau misalkan di ujian ya. Kalau di PG ini mungkin pretest bisa lah. Rumus cepatnya adalah KB kali MB. MB-nya kan 10 pangkat min 5. Konsentrasi amonianya nggak ada ya. Amonia NH3 memiliki tetapan simbangan KB. Nah, nggak ada konsentrasinya. Nggak bisa kita tahu dong. Gimana ya? Ya udah deh, coba kita pakai permisalan dulu. Misalkan konsentrasinya 1 molar atau 10 pangkat 0,1 deh, tuh biar angkanya bagus kan ini.
Kalau angka konsentrasinya 0,1 berarti kan jadinya 10 pangkat min 6 ya. Kalau gitu ini jadinya 10 akar dari 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 3. Konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 3. Berarti pOH-nya sama dengan 3 ya. Min log 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya 11. Gitu aja ya sama caranya. Atau gini deh, kan kalau ini pakai cara cepat. Kalau pakai rumus yang sebenarnya kita harus pakai uh, konsep ketimbangan yang ada di sini. Kan kebetulan reaksinya ini sama persis ya, NH3, suatu asam normal amonia. Nah, kalau kita mau menentukan OH-nya, harus pakai cara kayak gini, gitu. Sementara kan ini nggak dikasih tahu konsentrasinya. Berarti agak susah juga sih kalau mau nyarinya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan mungkin pakai tebakan dulu. Amonia memiliki tahapan simbangan Kb. Iya juga ya. Harusnya ada konsentrasinya. Ya udah, ini kita misalkan aja. Misalkan konsentrasi NH3-nya 0,1. Jadi ini jadinya 10 pangkat min 6 dan akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Gitu ya, pH-nya 11. Kayaknya kita break bentar dulu ya, karena ini kan materinya udah beda lagi. Tadi asam basa, sekarang kelarutan. Kita lanjut lagi jam 9.10. Aku stop dulu ini. Oke, lanjut lagi ya. Udah nomor 55. Eh, Sekarang materinya tentang kelarutan. Em, jadi kalau nomor 55 ini harus aku jelasin juga ya materinya sedikit tentang kelarutan. Hmm, Setimbangan kelarutan. Nah, kelarutan ini kita berlakukannya untuk suatu padatan-padatan garam yang yang sulit larut dalam air. Kayak misalkan contoh nomor 55 tadi ya, ada senyawa MgOH 2 kali gitu. Nah, magnesium hidroksida ini bukan basa kuat ya, karena dalam air dia akan terionisasinya hanya sebagian dan berarti masih ada MgOH yang sulit larut menjadi bentuk ion-ionnya. Kalau misalkan kita tulis persamaan reaksi ionisasi untuk si padatan MgOH 2 kali ini, jadi dia akan terurai jadi Mg2 plus ion pertamanya dan satunya lagi adalah OH- sebanyak 2. Nah, karena di yang ada fasa aqueousnya itu hanya di produk aja. Kalau ini kita ingin kalau menuliskan bersama ungkapan K-nya ya, tetapan kesetimbangannya akan punya nama KSP. KSP ini adalah tetapan hasil kali kelarutan.
Dari kata SP-nya kan berarti solubility product. Ya. KSP ini seperti biasanya kan tetapan keseimbangan, berarti melibatkan spesies-spesies yang berfasa aquos saja. Karena adanya hanya di produk, berarti ini kan dituliskannya hanya di pembilang saja ya, di penyebutnya nggak ada gitu. KSP sama dengan Mg2 plus kali oktamin kuadrat. Nah, larutan itu kondisinya tepat jenuh ketika KSP sama dengan QSP. Apa bedanya KSP sama QSP? QSP itu angkanya udah ada. Kalau KSP itu pakai variabel. Misalkan Mg2 plus ini kok kelarutannya S. Sementara OH minus kelarutannya 2S. Kenapa 2S? Karena jumlah ionnya ada dua kalinya dari Mg. Jadi kelarutannya pun akan dua kalinya dari Mg. Ini kita nggak pakai variabel X lagi. Ya sebenarnya sama aja sih. Fungsinya kan sebagai variabel. Tapi maknanya S itu adalah kelarutan, kelarutan molar dari kata solubility ya gitu. Kondisi tepat jenuh tadi ketika QSP sama dengan KSP. Kalau kita balik lagi sekilas ke yang nomor 55, hmm, kayak di sini tetapan hasil kali KSP-nya untuk MgOH dua kali adalah 2 kali sepakat min 11. Berarti kalau kita tuliskan KSP-nya 2, tulisin dulu ya notasi ungkapannya. KSP sama dengan Mg12 OH min kuadrat. Kuadrat karena ada dua ion OH min. Nah, di kita tuh melarutkan MgOH dua kali ini ke dalam satu larutan dengan yang konsentrasi MgCl2-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti di larutan itu udah ada Mg plusnya duluan ya ini sebanyak 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, gitu. Sedangkan KSP-nya 2 kali 10 pangkat min 11. Berapa ohamin yang yang dibutuhkan untuk mengendapkan Mg2 plus menjadi MgOH? Oh ya, sebentar. Karena kan KSP ini hasil kali kelarutan molar dari ion-ionnya. Berarti ketika nilainya sama dengan KSP, berarti kan itu yang tadi aku bilang ya, larutannya tepat jenuh. Jadi kalau Mg2 plusnya segini dan OH minusnya yang akan kita cari gitu. Eh, hasil kali kelarutannya ada 2 kali 10 min 11. Jika melebihi OH minus ini berarti akan mengendap ya. Jadi endapannya akan mulai terbentuk kalau pH larutannya berapa gitu. Berarti pH ditentukan dari pOH. pOH ditentukan dari OH min. Ini kita bisa dapat OH minnya. OH minnya akar dari berarti ini 10 pangkat min 8 ya. Karena kan duanya udah kecoret. Akar dari 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 4 gitu kan. Berarti pOH-nya sama dengan min log H plus. Kok, sorry, min log OH min. Jadinya min log 10 pangkat min 4 adalah 4. Sehingga pH-nya adalah 10 gitu. Oke, seperti itu ya. Ini juga sama masih tentang kelarutan. Nama padatan garamnya CaF2. Dia memiliki tetapan KSP-nya 3,9 kali semangat min 11. Jika dibuat larutan jenuh CaF2, maka pernyataan berikut yang benar yang mana? Oh, coba kita tulisin dulu reaksi pelarutannya CaF2 solid. Ini berarti menjadi Ca2 plus dan 2F minus. Kalau Ca2 plus koefisiennya 1 berarti dia punya kelarutan molarnya S. Sedangkan F-nya adalah
2S. Kalau kita punya KSP, berarti kita bisa nyari kelarutan ya. Di atasnya deh. Oh, ini di bawahnya kosong. Tambah 2F min. Ini adalah S dan 2S. Nah, kita bisa bikin ungkapan KSP-nya sama dengan CA2 plus dikalikan F min kuadrat. Lalu masukin nilai variabel S-nya. CA2 plus-nya adalah S, F-nya adalah 2S dipangkat 2-in. Berarti jadi 4S pangkat 3 ya. Nah, kalau kita mau nyari kelarutannya, berarti akar pangkat 3 dari KSP per 4. Apakah sesuai dengan yang A? Enggak ya, karena kurang akar pangkat 3-nya. Gitu. Enggak, cuma seperempat KSP aja. Jadi ini salah. Harusnya S sama dengan akar pangkat 3 dari seperempat KSP. Konsentrasi CA2 plusnya dalam larutan jenuh CaF2 adalah 2 kali F minus. Kebalik ya, harusnya yang F minnya adalah 2 kali dari yang CaF2 plus gitu. Kebalik, Ca-nya setengah kalinya. Nah, penambahan 0,1 mol HF akan memperkecil kelarutan CaF2 dalam air. Ini benar, ya. Nanti akan aku buktikan. Kalau yang DE-nya salah, CaF2 mudah larut dalam air enggak ya? Namanya juga kan ada KSP-nya, berarti dia hanya larut sebagian aja. Nah, dalam larutan jenuh CaF2 terdapat 2 mol ion Ca2 plus. Salah ya, harusnya 1 mol ion Ca2 plus. Yang 2 molnya ion F minus. Kenapa penambahan 0,1 mol HF akan memperkecil kelarutan CaF2? Coba ini kita cari ya kelarutannya. Kan ada angka KSP-nya. KSP-nya sebesar berapa tadi? 3 kali 10 pangkat minus 3,9 kali 10 pangkat minus 11. Ini per 4. Jadinya 2,136 10 pangkat min 4. Nah, ketika ditambahkan dengan 0,1 mol HF, harusnya 0,1 molar ya, bukan 0,1 mol. Nggak apa-apa deh. Mungkin asumsiin aja kita eh, HF-nya punya nilai konsentrasi 0,1. Kalau kita nambahin HF 0,1 molar, nah jadi nggak akan cuman S dan 2S aja yang akan berkontribusi terhadap nilai KSP-nya. Tapi jadinya kayak gini. Kita tulis ulang ya persamaannya. Nah, ada di keadaan mula-mulanya yang harus kita perhitungkan. Karena yang S2S itu ibaratnya yang di keadaan di R-nya, R yang bereaksi. Di situ kita tulisin S dan 2S.
Tapi karena ada tambahan F minus, berarti ini kita tulisin 0,1. Jadi ini kan di keadaan seimbangnya ditambahin ya. 0,1 plus 2S. Oh ya, mungkin ada yang nanya, kenapa CaF2-nya dikosongin? Karena kan dia fasa solid ya, jadi nilai berapapun di keadaan seimbangnya ini nggak akan dilibatkan dalam perhitungan K. Ya, jadi baik yang fasa liquid ataupun aqueous di sini nggak pernah kita isi, gitu abaikan aja. Jadi yang kita masukin ke KSP bukan S dikalikan S 2S kuadrat lagi, tapi ada tambahan 0,1-nya. Berarti kalau gitu 3,9 kali 10 pangkat min 11 sama dengan, ke bawah aja deh. Sama dengan S dikalikan 0,1 plus 2S kuadrat. Nah, ada tambahan 0,1-nya. Dan nilai 2S-nya ini nanti akan bisa diabaikan karena nilainya yang terlampau kecil kalau dibandingkan 0,1. Berarti ini sekarang S-nya akan jadi 3,9 kali 10 pangkat min 9. Ya, benar kan? Karena 0,1 dikuadratin jadi 0,01. 10 pangkat min 2. Nah, emang benar kalau ini diabaikan jadinya lebih kecil. Ya, coba jumlahin aja 0,1 ditambah 2S. 7,8 kali 10 min 9. Berarti ada angka nolnya 9 kali dulu. Di belakangnya jadi 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 78 gitu. Nah, kalau ketika ini dijumlahkan, apakah yang angka bawahnya berpengaruh ke yang atas? Enggak ya, karena tetap mendekati 0,1 gitu. Jadi itulah alasannya S-nya diabaikan ya. Satuan kelarutan ada ya, molar. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Dulu. Ternyata panjang juga ya pembahasan yang sekarang karena materinya cukup susah, asam basa dan kelarutan, keseimbangan. Oh ya, ini ada yang nanya. Mula-mulanya si M-nya 2F minus itu, oh ya, oke. 0,1 dari ini ya. Nah, kan dilarutkan dari 0,1 mol. Eh, ada penambahan 0,1 mol HF. Jadi, kayak ini tuh HF kan pelarut barunya. Ada tambahan F minus gitu untuk kita ketika kita mau melarutkan ion F minus tapi ada tambahan F minus lain dari si larutan yang ditambahin gitu. Jadi ini akan menghambat kelarutannya. Ini disebutnya pengaruh ion senama. Penga- karena ada F minus yang akan menghambat F minus yang ditambahkan yang akan menghambat kelarutan F minus dari padatan garamnya. Nah, ini ya gitu. Harusnya ini molar sih, karena kan S-nya juga satuannya kelarutan molar. Jadi 0,1-nya ya tetap harusnya molar, tapi ya nggak apa-apa. Karena kan ini pun kalau ditambahkannya, kalau yang penting udah ditambahkan, jadi dia akan mengabaikan nilai 2S-nya gitu. Makanya kelarutannya akan berkurang. Asalnya dia kelarutannya 10 pangkat min 4 tadi, ketika udah ditambahin HF jadinya 10 pangkat min 9.
Itu ya, menjawab. Tadi 56 udah sampai situ. Lanjut lagi ke 57. 57 ini tentang eh, teori struktur dan ikatan. Secara spesifiknya yang ditanya adalah geometri molekul. Oke. Kita bisa menentukan geometri molekul itu dari tipe molekulnya. Nah, tipe molekul bisa ditentukan dari ada berapa banyaknya domain elektron yang ada di sekitar atom pusat. Atom pusatnya di sini berarti I ya. Nah, domain elektron itu ada dua macam, ada domain ikatan dan domain non-ikatan. Yang termasuk ke dalam domain ikatan itu ada apa aja? Ada ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga. Jadi ini masing-masing ikatan tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga dihitungnya sebagai satu domain. Nggak kayak ikatan rangkap tiga dihitung tiga domain gitu, enggak ya. Kalau domain non ikatannya apa? Yaitu pasangan elektron bebas. Harus berpasangan ya, nggak bisa sendirian. Nah, IO4 ini struktur molekulnya kayak gimana? Struktur Lewisnya gimana? Dan nanti dia punya tipe molekulnya apa? Tuh. Nanti kita harus tahu dulu I-nya golongan berapa. Kan golongan halida ya 7. Berarti ini ada 7 kepake berikatan 4 sama 4 atom O. Terus mungkin aku review juga gimana caranya menggambar struktur Lewis. Pertama kita jumlahkan dulu elektron valensinya bakal ada berapa untuk semua atom. Elektron valensinya aja ya. 7 tambah 4 kali 6 tambah satu muatan minus dari senyawanya. Berarti 28, enggak, 32 ya. 24 tambah 8, 32. Nah, pertama kita gambarkan dulu I-nya di tengah-tengah dan O-nya itu di samping-sampingnya. Ini berarti namanya sebagai kerangka molekul gitu. Eh, pertama, terus awalnya hubungkan dulu setiap atom dengan satu garis. Berarti ini hubungan dengan ikatan tunggal. Nah, kalau di sini kan memang udah oktet ya. eh, I-nya karena ada 8 elektron. Tapi I itu termasuk logam yang dapat dikasih kebebasan untuk melanggar aturan oktet. Jadi kalau dia elektron di I-nya lebih dari 8, gak apa-apa gitu. Karena dia terletak pada periode 3 dan ke bawah. Atau ke bawah. Karena di sini elektron valensinya I kan baru 4 ya. Sedangkan butuh 3 lagi. Berarti bikin rangkap dari yang O-nya. Oh ya, bikin rangkap tuh ini sebelumnya kita harus punya elektron dulu di O-nya. Karena ini kan udah tergambar 4 garis, berarti satu garis itu mewakili 2 elektron. Berarti sudah tergambar 8 elektron ya. Sisanya ada 24 elektron yang harus kita masukin ke masing-masing atom O-nya.
karena masing-masing atom O butuh 4 6, jadi udah habis kan kita bagi-bagi 6 ke 4 atom O. Nah, tapi atom I-nya baru punya 4 elektron valensi, butuh 3 lagi kan. Jadi ada 3 PeB di masing-masing 3 O-nya yang dihapus gitu membentuk ikatan rangkap. Ya, jadinya seperti gini struktur Lewisnya. Bentar, kenapa ya ini? Ya, jadi ikatan rangkap duanya ada 3 sehingga eh, elektron valensinya I jadi 7 lagi udah benar. Kalau kita lihat elektron di I-nya ada banyak banget ya, karena satu garis ini kan mewakili 2 elektron. Berarti ada 14 elektron di I-nya. Berarti benar kan PeB-nya, jumlah elektronnya ada 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pasang dari O-nya gitu. Jadi ini strukturalisnya udah benar. Untuk memastikan si strukturalis ini tuh stabil atau enggak sih, coba kita hitung muatan formalnya. Muatan formal itu cara nyarinya dari elektron valensi kurangin setengah jumlah elektron yang berikatan dikurangin elektron bebasnya. Ini muatan formal ditentukan untuk masing-masing atom ya, bukan keseluruhannya maksudnya. Misalnya muatan formal atom I. I kan elektron valensinya 7. Terus elektron yang berikatannya karena ada 14 kan, berarti setengah kali 14 7. Kurangin elektron bebasnya 0. Jadi 0 muatan formalnya. Muatan formal yang di atas yang ikatan tunggal sendirian. Ini muatan formalnya 6 kurangin jumlah elektron yang berikatannya min 1. Sorry, yang berikatan ada 2. Jadi setengah kali 2 1. Kurangin elektron bebasnya adalah 6. Jadi dia 0. Min 1. Kalau muatan formal O yang ini sama ya dengan O yang kiri dan bawahnya. Kalau mau gampang menghitung muatan formal itu berarti elektron valensi kurangin jumlah garisnya berapa dan jumlah titiknya berapa gitu. Berarti ini tinggal 6 kurang 2 kurang 4. Benar ya 0. Nah, jadi IO4 minus ini harus dikasih kayak kurung siku gitu loh karena total muatannya kan min 1. Nah, seluruhnya ya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, terus buat ngejawab pertanyaannya gimana? Di sekitar I itu ada berapa domain ikatan atau berapa domain non-ikatan? Ada 4 ikatan aja ya. Non-ikatan berupa PB-nya nggak ada. Berarti karena dia AX4, ya berarti jawabannya tetrahedral. Gitu, oke? Tetrahedral tipe molekulnya AX4. Kalau oktahedral AX6.
segitiga planar AX3, segitiga bipiramida AX5, dan kalau segi empat piramida AX5E. AX5E ini turunan dari AX6 ya. AX6 dari oktahedral yang lepas satu cabangnya. Jadi segi empat piramida. Nomor 58 selanjutnya. Di sini senyawa yang bersifat polar itu yang punya momen dipol pada strukturnya. Momen dipol itu disebabkan adanya perbedaan keelektronegatifan atau masih adanya sisa PeB pada atom pusat. Kalau kita gambarin semuanya ini, semuanya akan punya, semuanya akan nggak punya PeB di atom pusatnya kecuali HCN. Berarti HCN akan polar. Nah, CH4 ini kalau digambarin kan jadinya bentuk tetrahedral. Dia kayak tripod gitu dan ada H-nya di atasnya. Kalau CO2 linear ya bentuknya. Nah, gitu. BF3 juga B-nya kan golongan 3. Berarti tiga-tiganya pakai berikatan sama F. Jadi udah habis. Atom pusat di B-nya. PCl5 juga sama. Kalau ini ngebentuknya struktur bipiramida segitiga. Nah, ini kan yang di ekuator ya. Terus ada ke atas sama ke bawah. Cl sama Cl. Dia jadinya polar juga. Kalau HCN udah pasti jelas ada perbedaan momen dipolnya karena ada atom N yang bersifat elektronegatif. Elektronegatif. Keelektronegatifan itu ingat ya, jadi seberapa cenderung atom menarik elektron dalam ikatan ke arah dirinya. Dan ada Pb juga ya di N-nya gitu. Jadi sangat elektronegatif. Sangat polar, maaf. Nah, di antara reaksi-reaksi berikut, yang entalpinya merupakan entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar berarti harus dari unsur-unsur bebas, bukan ionnya. Dan hanya satu aja dituliskan di produk. Misalkan kita mau membentuk NH3, berarti ya udah tempatkan NH3 di kanan sebanyak 1 mol aja, dan yang penyusunnya itu yang menyesuaikan jumlah koefisiennya. Kalau gitu N2-nya jadi setengah tambah 3/2 H2 ya. Ini unsur-unsur bebas penyusunnya N2 dan H2 harus diatomik ya gitu. Yang diatomik selain N dan H apa aja? Kayak O2, F2, Cl2, Br2, I2. Nah, itu harus ditulis diatomik, nggak bisa sendirian. Jadi yang benar yang A, ya nggak sih? Karena yang B ion, jadi nggak mungkin. Apalagi yang C ini CaOH-nya aja bukan
senyawa sederhana ya gitu. Di ruas kirinya ini senyawa yang sederhana, yang unsur bebas, yang sudah ada di alam tanpa perlu kita buat lagi. Kalau yang C ini reaksi asam basa ya disebutnya. Karena kan basa CaOH 2 kali ditambah HCl. Kalau yang D jadinya reaksi pelarutan. Sebenarnya yang E juga dari unsur-unsurnya yang paling sederhana kan ya, Ca dan Br2 menjadi CaBr2. Tapi ada yang kesalahannya di sini. Ca-nya nggak bisa langsung jadi Ca gas. Karena logam kalsium itu kalau kita temukan di alam dalam dalam unsur bebas bentuknya harusnya solid gitu ya. Kalau misalkan itu S aja berarti benar ya gitu. Oke. Berikutnya, di antara reaksi-reaksi berikut yang bukan merupakan reaksi redoks yang mana? Reaksi redoks itu berarti ada perubahan biloks ya. Ada yang reduksi dan ada yang teroksidasi. Kalau reaksi redoks, ciri-cirinya bisa gampang sih dilihatnya. Ada unsur bebas. Kalau unsur bebas itu kan punya nilai biloksnya adalah nol. Jadi kalau unsur bebasnya terurai atau berubah jadi unsur lain, udah pasti dia jadi eh, ada perbedaan biloks ya. Kayak yang A, di sini I2 itu adalah unsur bebas. Asalnya nol dia jadi -1. Berarti ini udah pasti redox. Kalau yang B, H2Cl2 masing-masing 00 biloks H plus Cl minnya +1 dan -1 ya. Berarti redox juga. Yang enggak itu yang C ini. Karena biloksnya nggak ada perubahan. Cu-nya kan +2, O-nya -2, H-nya +1, Cl-nya -1. Tetap jadi ini kan +2 -1 dan +1 sama 0. Jadi tidak berubah. +1 sama -2 maaf O-nya. Jadi tidak berubah ya yang C. Sedikit lagi ya, tapi kayaknya nggak bisa beres semua. Nggak apa-apa, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita selesaiin. Nomor 81 tentang elektrokimia. Lebih tepatnya tentang sel volta. Sel volta itu disusun dari dua elektroda yang punya nilai potensial sel berbeda. Ini yang ditanya di soalnya adalah untuk reaksi Cu tambah 2 Ag plus memiliki potensial selnya sebesar berapa? Sel ini ada rumusnya ya. Berarti selisih dari E reduksi min E oksidasi. Atau bisa dituliskan jadi E katoda min E anoda. Proses reduksi itu pasti terjadinya di katoda. Dan kalau oksidasi terjadi di anoda. Nah, pertanyaannya dari antara Cu sama Ag ini yang lebih potensial jadi katoda siapa dan reduksi
Jadi anoda siapa gitu. Kita bisa lihat dari nilai elektron dari nilai SL-nya. Kalau misalkan nggak hafal deret volta, ya. Deret volta itu semakin ke kiri, dia potensialnya semakin negatif, sama seperti garis bilangan. Sementara kalau makin ke kanan, E-nya makin positif. Berarti di sini yang lebih kanan adalah Ag daripada Cu. Yang lebih kanan itu cenderungnya mengalami reduksi. Kalau yang lebih di kiri mengalami oksidasi. Jadi yang merupakan katodanya adalah yang mengalami reduksi ya, berarti Ag. Ag-nya 0,8. Kurangin anodanya 0,34. Jadinya 0,46. Nah, tapi kalau ada yang nanya, Kak, ini kan elektronnya nggak sama gitu. Cu-nya 2, Ag-nya 1. Nggak apa-apa, nggak harus dikali 2 gitu ya si Ag-nya. Berarti kalau ini dikali 2 kan jadinya 1,6 min 0,34 jadinya 1,26 gitu jawabannya. Misalkan yang ini enggak ya. Yang penting kita langsung pakai rumus saja gitu. Iya, bentar deh. Kayaknya kan untuk reaksi ini. Sorry, sorry. Hmm, ya juga ya. Bentar, harus kita cek dulu. Atau bisa aja kita ngerjainnya pakai cara manual ya. eh Kan kita ingin Cu2 plusnya ada di kanan. Berarti reaksi yang pertama ini kita balik ya. Eh, dan tapi cukup dibalik aja gitu. Cu menjadi Cu2 plus dan 2 elektron. Sementara yang Ag-nya kita kali 2. Berarti kalau 2 Ag plus ditambah 2 elektron jadi 2 Ag, ini nilainya jadi 1,6. Yang pertama karena dibalik jadi tandanya minus. Baru kalau dijumlahin, oh ya benar ya harusnya dikali 2. Sorry, sorry. Karena belum setara tadi elektronnya. Jadi ini Cu solid tambah 2 Ag plus menjadi Cu2 plus dan Ag solid. Ini adalah 1,26. Jadi kayak gitu. Kan ya? Yang nomor 82 takutnya nggak keburu. Kita selesaiin yang nomor 83 dulu ya. Suatu arus listrik dialirkan melalui larutan Cu2 plus dan menghasilkan logam Cu-nya 15,9 gram. Jika ArCu sama dengan 63,5, ArAg-nya 108. Oh, berarti ini eh, kita konversikan dulu massa Cu ke dalam mol. Kan bisa ya? Dan kita hubungkan dengan persamaan reduksi atau oksidasinya si Cu dan Ag. Misalkan kita reduksi. Tapi ini kan menghasilkan ya, berarti emang reduksi dong. Berarti logamnya itu di sebelah kanan. Kita tulis persamaannya Cu2 plus tambah 2 elektron, jadi Cu.
Kalau yang satunya Ag plus tambah elektron, jadi Ag ya. Karena kan ditulisnya menghasilkan. Jadi logamnya pasti di kanan. Hmm, Cu-nya 15,9 gram. Berarti ini kita bisa cari molnya. 15,9 dibagi 63,5. 0,25. Angkanya nggak terlalu bagus sih. Tapi kalau dibuatin 0,25. Nah, berarti mol elektronnya adalah dua kalinya. 2 kali 0,25 jadinya 0,5 mol elektron. Dengan arus yang sama itu berarti mol elektronnya juga sama ya. Berarti di E-nya ini eh, 0,5 mol elektron juga. Tuh. Kalau E-nya 0,5 mol, berarti ya Ag-nya dari Ag-nya jadi 0,5 juga kan. Massa sama dengan N dikali AR. N-nya adalah 0,5 dikali AR. Si Ag-nya 108. Berarti jadinya 54 gram. Kayak jawabannya ada ya yang D. Nanggung deh. Yang 84 ini kan pendek-pendek. eh Kayak jadi udah ada persamaan lajunya dan laju reaksinya. Terus ini konsentrasinya ada yang ditingkatkan yaitu yang NO-nya. Dua kali konsentrasi awal. Tapi kalau H2-nya dibuat tetap. Ternyata kita tahu kalau order reaksinya si NO ini adalah order 2. Ya, jadi eh, kalau konsentrasinya dikalikan 2 kali lipat, berarti ada kemungkinan lajunya jadi 4 kali lipat harusnya yang E. Nah, pembuktiannya dari ini. Misalkan kita tulis R2 per R1 ya, R2-nya yang kondisi akhir. Berarti ini K NO2, nggak salah, NO2-nya adalah 2NO0. Kan dikali 2, 2 kali NO, terus dikuadratin, kali H2. H2-nya tetap ya, jadi nggak akan berubah. Ini K NO H2 sama K-nya bisa diabad, udah bisa dicoret. Berarti anggap aja R2 per R. Jadi ini 4 NO kuadrat per NO kuadrat. Nah, jadi benar ya, R kuadratnya sama dengan 4 kali laju awal. Karena NO-nya bakal kecoret. Ya, jadi jawabannya yang E. Ya, mungkin cukup dulu ya teman-teman. Karena nggak selesai, sebenarnya nanggung sih dikit lagi. Tapi mungkin biar berikutnya kita bisa bahas soal yang lain. Nanti ini kita selesaiin dulu dan di pertemuan berikutnya kita lanjutkan yang materi berikutnya atau soal lainnya.